Halo semuanya, perkenalkan nama saya Siti Komajara. Saya dari kelas 1B PDKR dengan NPM 22106310 748. Di sini saya akan membuat video tentang antologi mata kuliah anatomi manusia yang dosen pengampunya adalah Bapak Ardawi Sumarno, SPD MPD. Artologi berasal dari kata artron, yaitu sendi. Artologi merupakan bagian dari anatomi yang mempelajari tentang persambungan dan persendian. Persambungan adalah perhubungan antara dua buah tulang atau lebih secara langsung, dan persendian adalah perhubungan antara dua buah tulang atau lebih secara tidak langsung. Persambungan dan persendian dalam tubuh manusia dibagi menjadi dua golongan, yaitu yang pertama persambungan atau disebut sinatos. Macam-macam persambungan yaitu 1. Sutur. Contoh sutur persambungan antara tulang dahi dengan tulang ubun-ubun. Yang kedua, contoh simbilesis, yaitu persambungan rahang atas dengan tulang langit-langit. Yang ketiga ada gomposis, contohnya persambungan antara gigi dengan tulang rahang atas dan rahang bawah. Yang keempat sinchondros, contohnya persambungan antara tulang rusuk dengan tulang dada yang dihubungkan oleh cartilage costalis. Yang kedua, persendian. Persendian dibagi menjadi dua. Yang pertama, persendian yang dapat bergerak sedikit. Yang kedua, persendian yang dapat bergerak luas. Persendian yang dapat bergerak sedikit disebut ampliartros. Macam-macam ampliartros yaitu 1. Simfisis. Yang kedua ada syndesmos. Contoh simfisis adalah 1. Articulatio intercarpus vertebrae. Yang kedua articulatio sacroiliaca. Yang ketiga simfisis pubis. Yang keempat simfisis pubis dan articulation sacroiliaca. Contoh syndesmos, yang pertama articulatio tibiofibular bagian diapse, persendian yang antara tulang kering tibia dan tulang betis fibula yang dihubungkan oleh membrane interosea. Kedua, persendian yang dapat bergerak luas atau disebut diatros. Persendian tubuh manusia dibentuk oleh persendian ini. Persendian ini diperkuat oleh selaput sendi disebut kapsula artikular, tali-tali pengikat atau ligamenta, dan oleh otot-otot yang melalui persendian itu. Struktur diatros. Diatros terdiri dari 5 bagian. 1. Cartilago hialin yang disebut cartilago artikular yang berfungsi sebagai penahan getaran, pelicin, dan pelancar getaran. Yang kedua, kapsul persendian atau disebut kapsula artikular terdiri dari 2 bagian. Yang pertama berada di dalam dinamakan stratum sinovial yang mengeluarkan cairan atau lendir yang disebut synovial fluid yang berfungsi sebagai pelumas agar sendi tetap licin. Yang kedua berada di luar yang dinamakan stratum fibrosum karena banyak mengandung serabut-serabut yang disebut fibrous. Yang ketiga ada rongga sinovial atau disebut cavum artikular. Dalam rongga ini sendi terdapat rawan yang berbentuk cakram yang dinamakan cakram sendi atau diskus artikular yang berguna untuk memperluas gerak, menahan, mengurangi tekanan atau gerakan. Yang keempat, ligamen. Ligamen ini ada yang terdapat di sebelah luar kapsula artikular yang dinamakan ligamenta extracapsular. Dan yang kedua terdapat di sebelah dalam kapsula artikular yang dinamakan ligamentum intracapsular.
Ligamen ini berfungsi sebagai pengontrol gerakan pada persendian agar gerakan tidak berlebihan. Karena suatu gerakan yang berlebihan akan menyebabkan kerusakan pada atau sobekan pada pengikat suatu persendian. Yang kelima, ada cairan sinovial. Cairan ini sewaktu-waktu mengeluarkan lendir atau untuk memperlancar dan memperlicin persendian. Lendir ini berwarna putih seperti putih telur. Diartros dibagi menjadi 6 bagian, yaitu yang pertama ada sendi geser. Gerak sendi ini hanya bergeser. Contohnya persendian antara tulang tapak tangan dan persendian tulang tapak kaki. Yang kedua, sendi engsel. Sendi ini adalah terjadinya pergerakan satu arah saja. Contohnya pada tulang lutut dan siku. Yang ketiga ada sendi kondyloid. Kondyloid adalah suatu tulang yang gerakannya menyamping maju, mundur dan memutar terbatas. Contohnya tulang-tulang jari tangan. Yang keempat ada sendi pelana. Sendi pelana adalah gerakan ke samping dan depan atau membuat gerakan kedua arah. Contohnya sendi tulang pangkal ibu jari. Yang kelima ada sendi putar. Sendi putar adalah menggerakkan tulang dan dalam gerakan memutar. Contohnya sendi di bagian leher. Yang keenam ada sendi peluru. Sendi peluru adalah sendi yang bisa bergerak ke segala arah. Contohnya sendi bahu. Gerak pada diatros. Diatros dapat dikelompokkan ke dalam 3 gerakan, yaitu yang pertama ada gerakan menggeser, yang kedua ada gerakan menyudut, yang ketiga ada gerakan berputar. Yang pertama, gerakan menggeser. Gerakan menggeser adalah sumbu gerakannya sejajar dengan tulang yang bergeser. Dan yang kedua ada gerakan menyudut. Gerakan menyudut adalah terjadinya pada persendian yang dibentuk oleh tulang-tulang panjang. Yang termasuk gerakan menyudut adalah fleksi, ekstensi, dan abduksi. Fleksi adalah gerakan mengurangi sudut antara dua tulang atau lebih pada suatu persendian. Ekstensi adalah gerak menambah sudut antara dua tulang atau lebih pada suatu persendian. Dan yang ketiga, abduksi adalah gerakan ke samping yang menjauhi garis tubuh. Yang ketiga ada gerakan berputar. Gerakan berputar adalah gerakan yang mengelilingi poros atau sumbu secara penuh. Macam-macam gerakan berputar ini dibagi dua, yaitu satu enrotasi dan eksotrasi. Enrotasi adalah gerakan ke dalam pada sekeliling sumbu panjang tulang yang bersendi atau rotasi. Sedangkan eksorotasi adalah gerakan rotasi keluar.